Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya berdoa kepada Allah semoga kita ditetapkan dalam keimanan Islam. Walaupun banyak salibis, polemikus, polikardos, apologet dari umat sebelah berusaha menyerang akidah kita dengan melakukan sikap-sikap tak terpuji. Seperti bertanya untuk menjatuhkan dan juga mencoba menjelaskan yang bukan ranah mereka. Saya kasih contoh, salah satu orang yang mengaku Katolik dengan akun yang bernama siapa namanya ini ya, Justin, sorry bukan Justin, tapi lebih ke Joseph Lister Tambunan. Nah ini dia. Ini adalah diskusi saya yang membuka forum diskusi lintas agama di platform TikTok, di mana saya mengizinkan nonis untuk bertanya. Ada salah satu akun bernama Joseph Lister Tambunan bertanya kepada saya, tapi saya ternyata murka suaranya. Bagaimana kelanjutan videonya? Ini dia. Bagaimana kelanjutan videonya? Ini dia. Kemurkaan ini. Cabut akunya. Halo Pak Joseph, silahkan perkenalkan diri Anda. Ya, Pak Joseph. Saya Joseph Lister Tambunan. Tadi Unirifa bilang auzubillahi. Apa coba tadi Pak? Boleh tanya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang mana Pak? Iya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Selamat siang Rifa. Kristen masuk surga ya. Iya, dengar ya. Bentar dong. Masa bentar dulu Pak. Iya. Udah. Kenapa sih kamu nggak malu ya? Kamu naik ke sini nggak punya adab ini. Halo, dengar ya. Pak Joseph, sebentar Pak Joseph. Tadi Kak Deborah itu mencerminkan kalau memang ada ajaran Kristen itu berakhlak dan beradab, maka saya yakin Kak Deborah adalah orang yang betul-betul menjalankan adab dalam Kristen kalau ada. Karena beliau naik ke atas, Bapak belum saya persilahkan untuk berbicara terkait tentang diskusi lintas agama. Sejatinya Bapak harus perkenalkan diri Bapak dulu. Gini Pak, kita ini di ruang publik. Bentar dulu Pak, Bapak punya rasa sabar dulu dong. Di sini saya mengatur biar kita tidak saling bertabrakan ketika berbicara. Coba Bapak mute dulu biar Bapak tahu konteks komal saya ini, saya jelaskan. Bapak kan baru masuk di sini, ya. Pertama saya ucapkan selamat datang buat Pak Joseph Lister Tambunan. Yang kedua adalah room ini, coba di mute bentar Pak, dengerin dulu ya. Iya. Yang kedua, room ini digunakan, saya menggunakan room ini untuk membuka diri ditanya oleh orang-orang non-muslim, dan spesifiknya adalah teman-teman Kristen mempertanyakan tentang keyakinan saya, Al-Quran saya, hadis saya. Dan kalau saya bisa memiliki ilmu untuk menjawab, maka saya akan menjawab. Tapi kalau saya tidak mampu menjawab, saya tidak akan menjawabnya, bahkan saya akan jadikan itu PR ya. Nah Pak Joseph di sini silahkan perkenalkan diri Bapak dulu biar kami tahu Bapak itu motivasinya ke sini itu kira-kira apa. Silakan Bapak perkenalkan diri Bapak. Iya, nama saya Joseph Lister Tambunan. Oke, salam kenal Pak Joseph. Monggo agama Bapak? Katolik. Oke. Katolik ya. Oke, Pak Joseph, silahkan Anda di sini boleh mempertanyakan keyakinan saya, boleh Bapak berdiskusi dengan saya terkait konsep keselamatan dalam iman Kristen Katolik dan dalam iman Islam. Saya izinkan Anda berdiskusi dengan saya, atau kalau Anda tidak memiliki cukup keilmuan dan literasi untuk berdiskusi dengan saya, maka silahkan Anda bertanya tentang keyakinan saya saja. Silahkan Anda bertanya, tapi jangan berani menjelaskan agama saya kecuali Anda seorang scholar. Saya akan terima penjelasan tentang agama saya asal Anda adalah orang yang memang terdidik secara akademis terkait Islamologi. Atau Anda pendeta, maka saya terima. Mungkin gitu Pak Joseph. Silakan Bapak bertanya atau menyatakan, silakan. Iya, sebenarnya kan keselamatan itu kan kehendak bebas manusia ya. Dia mau selamat atau enggak ini Bapak menjelaskan berarti? Enggak kan Mbak tuh temanya tuh keselamatan, ya kan?
Berarti Iya, iya, saya kan baru nah, bertanya Bapak pilih mana posisi diskusi, berarti kita diskusi dua arah berarti iya, ya. aha. Sebentar saya nggak Oke. lama kok. Nah, Kalau diskusi dua arah, saya kasih Bapak waktu 2 menit untuk berbicara oh iya, tanpa saya potong, tanpa saya ganggu. Nanti saya iya, akan tanggapi semua poin yang saya catat. 2 menit oke, Bapak bicara, 1129 Bapak akan berhenti di 1131. oke, Silakan Bapak dimulai dari sekarang. iya. Sebenarnya waktu Unirifa baca Auzubillahi minasyaitonirrajim itu api sesungguhnya adalah apa Mohon maaf, urusannya salah dengan Bapak. aku? Bapak, Iya, Bapak, mendengar. Kan Bapak tadi jangan kasih kurang waktu ajar. 2 menit. Jangan kurang ajar. Iya, Saya kasih Anda aku waktu dan kesempatan apa bicara Anda urusanmu dengan menghina aku, agama Islam. Pak Yesus, Tidak anak ada Allah yang perkataan maha Islam tinggi. seperti itu. Biadab, Aku memohon binatang, kepada setan. Kau orang Katolik, kau bukan orang Katolik. Katolik melarang untuk menjelaskan agama orang lain. Sejak kapan ada auzubillahi minasyaitonirrajim seperti yang kau baca? Kau jangan kurang ajar. Saya kasih kau kesempatan di sini untuk bertanya tentang agamaku dan diskusi baik-baik. Tapi kau jangan lupa kalau aku manusia biasa yang punya rasa marah. Ketika kau sudah mulai melanggar Undang-Undang 1945 dan kau menghina agama saya dengan melapaskan sesuatu yang kau tak pahami, binatang, jangan kau pikir aku akan tampar pipi kiri kasih kanan. Aku diajarkan menjadi seorang muslimah. Diizinkan bagi kami memerangi orang yang memerangi akidah kami. Perang di sini perang argumentasi. Kau mengganggu kami, akidah kami dengan memberi sebuah syubhat. Kau hitnah agama kami dengan melafazkan sesuatu yang salah. Ya, Katolik, ingat, kau Katolik. Katolik itu punya magisterium. Saya tahu bagaimana ajaran Katolik. Ya, sudahlah kau salah membaca, kau pula yang mau menjelaskan agama Islam. Binatang. Orang-orang seperti ini adalah pemecah belah bangsa. Kaulah orang-orang yang akan merusak NKRI ini. Kau kesuruh bertanya tentang agamaku, bukan menjelaskan tentang agamaku, karena kau tidak layak dan tidak patut dan tidak pantas. Jangankan menjelaskan agamaku, jangan-jangan menjelaskan iman Katolik pun kau tak paham. Jangan macam-macam dengan umat Islam. Kami bukan umat yang dibiarkan bodoh begitu saja mengasihi musuh. Orang kurang ajar yang menghancurkan negara ini tidak perlu kami kasihi, tapi harus mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan perilakunya. Apa itu? Diikat dengan Undang-Undang 1945, melakukan penistaan agama, dan ini delik umum. Ya, berhati-hati bicara kami di publik. Saya saja tidak akan pernah menjelaskan agama kalian. Saya hanya akan mempertanyakan agama kalian berdasarkan dalil kitab suci kalian. Itu pun kalau masuk dalam ranah diskusi. Kurang ajar. Baca aja kau salah, kau pula mau menjelaskan. Jangan kau pancing bahwa mungkin kau pikir saya ini adalah orang yang mengikuti ajaran Tuhanmu yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Saya tidak sebodoh itu. Ya, saya tidak akan mau mengikuti hal itu. Itu bagi saya kebodohan. Bagaimana mungkin saya bisa memberikan pipi sebelah kiri kalau ditampar lagi yang kanan? Ya, tidak mungkin itu terjadi dan tidak ada satupun manusia Kristen yang pernah melakukan itu di hadapan saya dan dimanapun. Ya, kalian menghinaku secara pribadi itu akan kubiarkan. Tapi ketika kalian menginjak ayat-ayat Al-Quran saya, lafaz-lafaz mulia yang kami hormati, kami sakralkan, ya, justru kedamaian. Jangan kalian bilang kami tidak membawa damai. Justru Yesusmu berkata, jangan menyangka aku datang membawa damai. Aku datang membawa pedang. Justru kedamaian Indonesia ini dapat dengan mengorbankan darah kami, darah umat Islam, dengan teriakan Allahu Akbar. Kalian pikir tanpa para pejuang meneriakan Allahu Akbar dan mereka menyerang para penjajah, bukan mengasihi penjajah, kalian bisa menikmati kemerdekaan di Indonesia? Siapa kalian? Jangan-jangan nenek moyang kalian adalah para penjajah itu sendiri. Karena memang agama Kristen dibawa oleh para penjajah. Jangan kalian pancing saya untuk membongkar fakta di sini. Saya tidak mau menyinggung tentang fakta-fakta dan ayat di kitab suci kalian dulu. Kecuali kalian yang meminta saya. Tapi ketika kalian mengatakan bahwa kami tidak membawa damai, perhatikan secara dalil. Dalam ayat kitab suci kalian, Tuhan kalian datang tidak membawa damai. Kedua, secara realitas. Ini bisa dikatakan kebenaran karena sesuai dengan realitas. Ketika Tuhanmu lahir di Yerusalem, detik ini juga Yerusalem damai? Seperti Saudi Arabia? Seperti Arab? Damaikah Yerusalem? Justru di situ tempat terjadinya pembantaian terhadap anak-anak kecil. Paham kalian? Jadi kalian harus sadar bahwa yang datang membawa kedamaian itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bahkan mereka yang menganut agama Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, itu apa? Berperang ketika diperangi, ya, mengasihi ketika memang perlu dikasihi. Bukan malah mengasihi penjajah dengan mengasihi musuh. Lalu mengaku agama damai. Agama damai di bawah pimpinan POC kalian. Gitu. Suruh si Agatha naik ke sini. Kenapa? Butuh sekali Agatha. Agatha butuh saya berarti.
Ya, dicari Agatha, saya naik ke tempat Agatha aja langsung diturunin. Banyak cerita kalian, saya bayar kalian 500.000 kalau mampu membiarkan saya. Kalau kamu yang akun-akun Kristen yang di bawah, kalau kalian sebagai umat Kristen mampu membujuk si Agatha, membiarkan saya 15 menit saja di Komal dia untuk diskusi dua arah tentang Tritunggal dan juga Tauhid, saya kasih kamu 500.000. Kami umat Islam rela membayar kalian untuk diskusi dengan kami. Tapi kalian umat Kristen minta bayaran diskusi dengan kami 200 juta. Paham kalian? Ya, paham kalian? Bahkan itu disampaikan oleh Lina Wijaya sendiri di YouTube-nya Bang Zuma ya. Dia naik ke Komal saya, dia yang bilang, kami menghindari diskusi dengan kalian, makanya kami naikkan harganya jadi 200 juta. Begitu, kata kalian, Agatha kalian itu berani diskusi sama saya. Minta uang 200 juta supaya nggak jadi diskusi dengan kami. Karena tahu kami tidak akan pernah mau membayar 200 juta untuk mereka. Tapi kalau kami rela membayar kalian untuk diskusi dengan kami, begini kami beraninya membongkar kebenaran itu, membongkar kebobrokan itu ya, menyampaikan kebenaran. Ini kami offline, ayo, online, ayo. Ini kami. Jangan kalian uji keberanian kami ya. Kalian mengatakan kalau kami rela memikul salib Kristus disuruh mati. Sekarang kalian nggak mau. Umat Islam coba perhatikan. Bahkan kematian dalam ranah syahid itu adalah cita-cita setiap umat Islam. Karena mati dalam keadaan syahid itu masuk surga. Dalam keadaan syahid, meninggal dalam syahid adalah membela kebenaran, bukan membuat keonaran. Itu Islam. Tapi kalian, kami diperintahkan memikul salib, kami pasti masuk surga, Kristen cuma pasti masuk surga. Yaudah matilah kau sekarang, ngapain kau hidup? Kalau kau memang yakin kau masuk surga sekarang juga, kenapa kau masih di dunia dengan penuh hutang, dengan penuh polemik? Mati saja kau sudah. Seperti yang diajarkan oleh Yesus, bunuhlah dirimu, harakiri. Perhatikan, apakah Yesus itu dibunuh orang? Tidak. Dia membunuh dirinya sendiri karena kematian itu adalah kehendak dia. Ya, orang yang tidak mau bunuh diri adalah orang yang apabila dia tahu dia akan mati, dia menyelamatkan dirinya. Itu orang nggak mau bunuh diri. Ini orang udah tahu kalau dia akan mati, dikasih racun, dia biarkan dia mati karena dia menginginkan kematian itu, dia bunuh diri itu. Maka harusnya kalian ikuti Yesus membunuh dirinya sendiri. Tapi kalian mau nggak ngikutin itu? Pret! Nggak ada. Ada dari kalian. Bahkan Al-Quran sudah men-challenge itu. Al-Quran sudah katakan. Ya. Kalian kalau seandainya wanita mandiri dongeng terus kau uni ya, naik ke sini kita buktikan mana yang dongeng. Kamu mau tahu kitab dongeng? Nih, saya kasih kamu kitab dongeng ya. Kamu jangan pancing saya, nanti kamu malu di sini wanita mandiri. Nih, saya kasih kamu kitab dongeng nih. Dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Hakim pasal 9 nomor 7, itu dongeng menurut skolar kalian. Dalam tafsiran kitab kalian di sabda.org. 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Ini dongeng dalam tafsir kitab kalian. Ini saya kasih kalian buktinya ya. Hakim 9:7. Yang kalian, yang dongeng itu punya kalian. Kalian bilang-bilang dongeng. Kalian yang mengimani dongeng, kami pula yang kalian tuduh. Menjijikkan kali sifat kalian itu ya. Nih. Ini saya tunjukkan mana yang dongeng. Kitabmu itu dongeng kok kitab kami yang kamu tuduh dongeng. Nih, Hakim pasal 97. Ini kamu tahu kan sabda.org ini punya LAI. Nah, kalau diklik di sini tafsirannya, nih. Mari kita lihat tafsir Yerusalem. Nah, sajak yang dibawakan Yotam ini berupa fabel, ialah dongengan. Dongeng, bro. Kitabmu dongeng ini. Bukan saya yang bilang. Ya. Jadi, gak malu kalian. Pasti kamu udah kabur. Kamu pasti kabur sebelum saya kasih ayat kan? Gak mau menerima kenyataan kan? Wanita tangguh? Katanya wanita tangguh. Nama akun wanita tangguh. Gila dikasih ayat, kabur gue gak sanggup menerima kebenaran ini. Tidak. Panas kuping saya. Belah bulan dongeng lah. Jadi kau pikir Elia naik ke surga itu pakai kuda kencana, kereta kencana itu dongeng? Tuhan melayang-layang di atas air itu dongeng berarti? Hah? Musa membelah laut itu dongeng berarti. Inilah kau. Ketika kau menyerang agama Islam, kau sedang menelanjangi dirimu, membongkar-bongkar aib agamamu. Inilah kalian. Ketika kalian menyerang agama Islam, kalian hanya membuka badan kalian lalu menari-nari dengan ketelanjangan kalian. Si Dipa nggak pakai jilbab, si Dipa nggak. Ternyata kau nggak pakai celana dalam, ya kan? Menari-nari kau di hadapan kami. Ya kami ketawain aja. Aku cuma nggak pakai jilbab ya, dan itu pun aku pakai kerudung. Kau ngejek-ngejek aku nggak pakai kerudung ya. Tapi kau lihat nih kerudungnya jelas nih. Nah kau nggak pakai celana dalam, nggak pakai apa-apa, menari-nari pula di hadapanku. Ya aku ketawakan lah.
Masa orang nggak punya baju kayak kamu mau ngejek-ngejek kami yang cuma pakai kerudung doang? Kerudungku harganya 2 juta lagi. Ya kan? Mereknya jelas. Hah, ada berliannya di pojok-pojok. 2 juta kerudungnya aja, berliannya 200 juta. Nah, kalau lihat ini, sekali ku lambaikan, entap kan kerudungku. Gitu. Kau ternyata menari-nari nggak punya celana dalam. Nggak malu. Nggak malu begitu cara diskusi. Hah? Gitu, nggak malu begitu. Bagaimana dengan keledai Biliam yang bisa bicara? Ketika batu membawa lari Nabi Musa, kau ketawakan. Kenapa kau nggak ketawa isi kitabmu di mana keledai Biliam bisa bicara? Kau nggak tahu kalau keledai Biliam bisa bicara? Sayangnya keledai yang ditunggangi Yesus nggak bisa bicara. Coba kalau dia bisa bicara, aduh Tuhan yang naik aku. Bisa jadi dia ngomong gitu. Ya kan? Kau menertawakan ketika batu lari membawa baju Nabi Musa. Keledai Biliam dalam kitabmu apa kabar? Keledai yang diduduki Yesus kenapa nggak bicara? Ini kau dengar ayat ini. Ada-ada aja. Nih, aku tunjukkan kau ayatnya. Kalian. Nih. Keledai Biliam yang bisa bicara. Seekor keledai berbicara. Pernahkah kau dengar tentang seekor keledai yang dapat berbicara? Belum. Mungkin begitu jawabanmu. Binatang tidak dapat berbicara, tetapi Alkitab menceritakan mengenai seekor keledai yang dapat berbicara. Marilah kita lihat kejadiannya. Orang-orang Israel sudah hampir siap untuk memasuki negeri Kanan. Balak Raja Moab takut kepada orang-orang Israel, maka ia memanggil seorang yang pandai bernama Bileam untuk mengutuki orang-orang Israel. Balak berjanji untuk memberikan banyak uang kepada Bileam. Maka Bileam menaiki keledainya dan berangkat menemui Balak. Masih mending keledai Biliam bisa bicara, tapi keledai yang ditunggangi Yesus tidak bisa bicara. Yehua tidak ingin agar Bileam mengutuki umatnya, maka ia mengirim malaikat dengan sebuah padang panjang untuk berdiri di jalan menghentikan Bileam. Bileam tidak dapat melihat malaikat itu, tetapi keledainya dapat. Maka keledai itu terus berusaha untuk mengelakkan malaikat itu, dan akhirnya keledai itu meniarap saja di jalan. Bileam marah sekali dan memukulnya dengan kayu. Kemudian Yehua menyebabkan Bileam mendengar keledainya bicara. Keledainya bicara. Apakah yang kulakukan kepadamu sehingga engkau memukulku? Tanya si keledai. Engkau telah mempermainkan aku, kata Bileam. Ini si Bileam lagi ngobrol sama keledai. Hello, zaman sekarang kalau Bileam bicara sama keledai akan dibilang ODGJ. Gitu. Tuh. Jadi kalau kalian mau bahas dongeng boleh, ayo kita bahas dongeng. Apa parameter dongeng? Parameter dongeng itu adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Oh, banyak di kitab kalian. Tahu kalian Yosua itu memberhentikan matahari? Nabi Muhammad belah bulan kan? Yosua memberhentikan matahari di kitabmu. Nggak tahu kau pasti. Ini Yosua nih kalau jadi ilmuwan yang terhandal nih. Jadi mungkin ikut anggota Avenger dia. Ya. Yosua itu akan jadi anggota Avenger dia. Kalau seandainya tahu Thanos, dicari sama Thanos itu. Ya. Yosua menghentikan matahari. Nih. Jadi kalau dongeng artinya adalah cerita-cerita yang tak ternalar, jadi kitabmu lebih banyak. Keledai bisa bicara lah. Nah, Yosua, dialah yang menghentikan matahari. Yosua pasal 10, nomor 13, saya bacakan. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Kau menertawakan nabiku membelah bulan. Nah, kau nggak tahu kalau si Yosua bisa menghentikan bulan dan matahari. Doel Sumbang hanya nyanyi aja dia. Apa kata Doel Sumbang? Kalau bulan bisa ngomong, aye, bulan pasti tak bisa ngomong. Gitu. Tapi Yosua bisa menghentikan bulan dan matahari. Dan itu dongeng menurutmu? Berarti sama saja kau menelanjangi kitabmu, brother. Nggak malu kalian? Nggak malu? Kalian nggak malu? Dan kalian tuh nggak malu gitu begini gitu. Coba, apakah saya lakukan ini kepada kalian? Apakah saya menyerang kaidah-kaidah hermeneutik dalam kitab kalian? Tidak, saya justru ingin kalian memahaminya dan eksplor pemahaman kalian naik ke komal saya. Kalian jelaskan bagaimana kalian memahami kitab suci ini. Saya tidak serang itu, karena dalam nilai sisi toleransi beragama tidak boleh menyerang keyakinan orang lain. Tapi boleh mempertanyakan, karena tidak semua pertanyaan itu berupa serangan. Tapi pertanyaan memaksakan jawaban itu adalah bentuk penyerangan. Apalagi pertanyaan yang disertai dengan olok-olok dan juga pertanyaan yang disertai dengan menjelaskan agama orang lain. Pahami undang-undang penistaan agama. Biar hati-hati mulutmu. Moncong biar nggak terjerat. Biar mulutmu tidak menjadi asbab kau masuk jeruji seperti yang dialami Gracia Pelo, si Kace, si Yusuf Manuk Bulu, ya, Taipudin Ibrahim sama Sopi Kuntul. Untung aja lah di luar negeri, kalau nggak udah masuk penjara itu. Si Kiamat juga untung aja udah kabur-kaburan sekarang ini. Gitu.
Kami umat Islam ini umat yang reaktif, bukan umat yang aktif, tapi reaktif. Kami bukan aksi, tapi reaksi. Kalian mau menguji kesulitan umat Islam? Silakan. Di Malaysia, penghujat agama, habis kalian. Malaysia. Tuh, Oklim, nih. Yang bisa bawa si Agatha debat sama Uniripa, saya transfer 5 juta. Serius tuh. Umat Islam itu rela membayar kalian untuk diskusi sama kami. Berdebat dengan saya. Ya. Kalian malah minta bayaran diskusi sama kami. Nampak kali kalian cari duit. Ya. Pak Oklim, silakan siarkan ini ke seluruh alam. Saya tunggu jadwal diskusi sama Agatha. Temanya wanita dalam Islam dan Kristen. Saya mau si Agatha berani membuka koma, dimoderatori oleh orang Islam, karena pasti kalau moderatornya Oten tidak akan adil ya. Biarkan umat Islam yang naik menjadi moderator, maka saya berdebat dengan si Agatha. Pak Oklim akan mengirimkan bagi siapapun yang berani dan bisa, bayar bagi dua nanti dengan Agatha, 2,5 juta, 2,5 juta. Yang mampu menjadi asbab saya dengan Agatha berdebat tentang kedudukan perempuan dalam Islam dan Kristen. Kalian Kristen minta bayaran kan diskusi dengan kami 200 juta, ya? Oh, Alpha 01. Oh, bukan level saya. Ayo, naik ke atas sini. Ayo, kamu pasti satu level dengan saya. Ayo, kamu pasti di bawah Agatha kan? Ayo, naik sini. Naik sini. Kalau cuma ngomong bukan level kamu nggak akan bisa. Apa itu? Buktikan. Minimal buktikan dulu si Agatha berani nggak diskusi sama saya. Jangankan kemampuan dulu kamu bahas, keberanian dulu aja deh. Berani nggak dia? Si Agatha itu punya keilmuan apa? Berani nggak? Gitu loh, keberanian dulu yang dipertanyakan. Kalau sudah berani baru mantap. Baru keilmuan nanti kita bahas. Ya. Kok keberanian aja nggak punya tiba-tiba mau bahas. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Itulah yang selalu saya sesalkan kalau bertemu dengan para penghujat. Mereka yang sok-sokan ingin menjelaskan Islam tapi salah-salah melafazkan kalimat-kalimat yang kita muliakan. Dan ini membuat saya emosi ketika berdiskusi. Makanya saya tuh berusaha untuk hal yang perlu saya coba adalah untuk menjaga emosi. La tasdaq walakal jannah, wala tasdaq walakal jannah. Tapi kembali lagi, saya manusia biasa. Lihat orang-orang seperti ini dikasih kesempatan baik-baik. Ayo Bapak bertanya tentang agama saya. Malah ngomong ngelantur. Kan ini berkaitan dengan akidah, teman-teman. Ini kan juga orang lain akan tersakiti dengan apa yang dilakukan. Dan juga dia menghina orang Katolik. Karena dalam ranah Katolik, orang Katolik itu tidak boleh berdebat hebat dan berdebat kusir. Dia ngaku-ngaku dari Katolik. Ini kan juga menciderai orang Katolik. Dan juga justru ini akan menjadi adu domba antara orang Katolik dengan Islam. Dia ngaku dari Katolik, tapi kelakuannya bukan seperti orang Katolik gitu loh. Apalagi Paus baru saja nyampe di Indonesia kemarin. Pemimpin Masjid Istiqlal mencium kening Paus mencium tangannya Imam Masjid Istiqlal. Orang ini malah menghina literasi Islam dengan menyebutkan sesuatu dan mencoba untuk menjelaskannya. Udahlah, dia menyebutkan salah. Nah, kalau saya izinkan dia bicara banyak, itu entah apa-apa yang disampaikannya akan tersakiti kita. Padahal saya buka komal ini, kalian tanya tentang iman Islam. Kalau kalian mau menjelaskan, jelaskan iman kalian. Sudah sedemikian rupa loh netizen yang budiman yang kucintai. Aku berusaha untuk belajar lebih dewasa lagi dalam berdiskusi, belajar untuk lebih tenang lagi dalam diskusi. Tapi aku selalu cabut pakunya sama oten-oten jahat ini. Mohon maaf ya atas apa yang kalian saksikan itu. Itu bukan representasi seorang muslimah yang baik. Itu representasi seorang wanita yang bernama Rifa dengan kekurangannya ya. Aku tidak butuh kalian memaklumi, tapi aku hanya ingin kalian tahu bahwa ya aku manusia biasa. Semoga Allah membuatku semakin baik lagi, semakin indah lagi dalam bertutur kata. Semoga menetapkan aku di jalan yang benar. Semoga Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan aku ketika berdiskusi dengan cara-cara seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin ya. Cabut paku aku, kalian kena tampar. Oke. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.